Ancam balik Australia. Dua negara ini siap bela Indonesia jika pecah perang. Ketegangan antara Indonesia dan Australia baru-baru ini mencapai puncaknya ketika Australia mengerahkan kapal perang ke Laut Indo-Pasifik sebagai respons terhadap blokade yang dilakukan oleh TNI terhadap kapal minyak Israel yang melintasi perairan Indonesia tanpa izin. Blokade ini dipandang sebagai tindakan sah oleh pemerintah Indonesia, mengingat hubungan diplomatik dengan Israel tidak pernah terjalin, dan pelanggaran wilayah oleh kapal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun, langkah Australia yang mengirimkan armada kapal perangnya ke perairan Indo-Pasifik telah meningkatkan ketegangan di kawasan, yang berisiko memicu konflik besar antara kedua negara. Dalam situasi yang semakin memanas ini, dua negara yang dikenal sebagai sekutu Indonesia, Rusia, dan Korea Utara, menunjukkan tanda-tanda akan mendukung Indonesia jika ketegangan dengan Australia berkembang menjadi konflik militer. Rusia dan Korea Utara bukan hanya sekadar sahabat bagi Indonesia, tetapi juga merupakan musuh lama bagi sekutu-sekutu Australia, khususnya Amerika Serikat dan aliansi barat lainnya. Dengan latar belakang geopolitik yang kompleks, kehadiran Rusia dan Korea Utara dalam konflik ini bisa mengubah dinamika kekuatan di kawasan Indo-Pasifik secara signifikan. Israel oleh TNI di perairan Indonesia. Kapal tersebut diketahui melintasi wilayah Indonesia dalam perjalanan menuju Australia tanpa memperoleh izin dari pihak berwenang Indonesia. Mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran kedaulatan. TNI dengan cepat bertindak dan memblokade kapal tersebut, yang dianggap sebagai tindakan sah sesuai hukum internasional. Namun, tindakan tersebut memicu reaksi keras dari Australia, yang merupakan sekutu dekat Israel. Australia menuding Indonesia telah bertindak berlebihan dan mengirimkan kapal perang ke Laut Indo-Pasifik sebagai bentuk intimidasi terhadap Indonesia. Pengiriman armada kapal perang ini dianggap sebagai langkah provokatif dan eskalasi ketegangan yang berpotensi memicu konflik militer antara kedua negara. Melihat tindakan Australia yang semakin agresif, Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa langkah Australia tersebut merupakan bentuk provokasi yang tidak dapat diterima. Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam sebuah pernyataan resmi, menyatakan bahwa Indonesia akan mempertahankan kedaulatannya dan tidak akan gentar menghadapi tekanan dari negara manapun, termasuk Australia. Dalam situasi yang semakin memanas ini, Rusia dan Korea Utara secara tegas menyatakan dukungannya terhadap Indonesia. Kedua negara ini memiliki hubungan baik dengan Indonesia dan sejarah panjang kerja sama yang melibatkan berbagai sektor, termasuk militer dan ekonomi. Rusia sebagai kekuatan besar di dunia memiliki pengaruh yang signifikan dalam urusan global, sementara Korea Utara dikenal dengan sikapnya yang keras terhadap Barat dan aliansi yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dukungan Rusia dan Korea Utara dalam konflik ini tidak hanya didasarkan pada hubungan persahabatan mereka dengan Indonesia, tetapi juga pada rivalitas mereka yang sudah lama dengan negara-negara Barat. Rusia, yang secara historis menentang dominasi Amerika Serikat dan sekutunya di dunia internasional, melihat potensi konflik ini sebagai kesempatan untuk memperkuat posisinya di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, Korea Utara, yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, termasuk Australia, melihat dukungan terhadap Indonesia sebagai cara untuk menegaskan sikap anti-Barat mereka. Rusia telah lama menjadi salah satu mitra strategis Indonesia, terutama dalam bidang pertahanan dan militer. Indonesia dan Rusia memiliki hubungan erat dalam hal kerja sama militer, termasuk pembelian peralatan pertahanan seperti pesawat tempur Sukhoi dan sistem persenjataan lainnya. Selain itu, Rusia juga memiliki kepentingan strategis di kawasan Asia Pasifik, dan ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Australia memberikan Rusia peluang untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ini.
Dalam konflik ini, Rusia dapat memberikan dukungan berupa bantuan militer dan logistik kepada Indonesia. Kehadiran kapal-kapal perang Rusia di wilayah Indo-Pasifik dapat menjadi faktor penyeimbang yang signifikan terhadap kapal-kapal perang Australia yang telah dikerahkan. Selain itu, Rusia juga memiliki keunggulan dalam teknologi militer yang dapat membantu Indonesia mempertahankan kedaulatannya di tengah tekanan dari Australia. Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam sebuah pernyataan kepada media internasional, menyatakan bahwa Rusia akan selalu mendukung negara-negara yang mempertahankan kedaulatan mereka dan menolak segala bentuk intervensi asing. Dalam konteks ini, dukungan Rusia terhadap Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Rusia yang menentang dominasi negara-negara Barat dan aliansi mereka. Korea Utara juga merupakan negara yang secara tegas menunjukkan dukungannya terhadap Indonesia dalam menghadapi Australia. Korea Utara, yang selama ini memiliki sikap bermusuhan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, melihat konflik ini sebagai kesempatan untuk memperkuat aliansi mereka dengan Indonesia, sekaligus menantang negara-negara Barat yang selama ini dianggap sebagai musuh. Meskipun Korea Utara tidak memiliki kekuatan militer yang sebesar Rusia, dukungan mereka terhadap Indonesia dapat dilihat dari segi simbolis. Korea Utara dapat memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan militer, intelijen, atau dukungan diplomatik di forum-forum internasional. Dukungan Korea Utara juga menegaskan sikap mereka yang selalu menentang segala bentuk intervensi Barat di negara-negara Asia. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dalam pernyataan resminya, menyatakan bahwa Korea Utara akan selalu mendukung negara-negara sahabat yang berani menentang dominasi Barat dan mempertahankan kedaulatan mereka. Dukungan ini memperkuat posisi Indonesia di tengah ketegangan dengan Australia, sekaligus mengirim pesan kepada negara-negara Barat bahwa Korea Utara tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam geopolitik global.